Selamat bertemu pada praktikum fisiologi hewan dengan topik pengukuran kadar hemoglobin. Kali ini kita akan menggunakan metode Sahli. Metode Sahli ini adalah metode paling sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin. Ya, melalui metode yang paling sederhana ini kita bisa mempelajari prinsip dasar pengukuran kadar hemoglobin ya untuk metode-metode yang lebih canggih yang berkembang setelahnya dan banyak digunakan saat ini. Nah, pada metode Sahli itu bahan utama yang digunakan adalah 0,1 N asam klorida atau HCl. Nah, sekedar diketahui saja bahwa HCl pekat atau HCl 37% itu 12 normal. Jadi yang kita pakai itu adalah 0,1 normal HCl. Nah, 0,1 normal HCl ini akan mengakibatkan hemolisis pada darah. Jadi eritrosit akan mengalami lisis sehingga hemoglobinnya itu akan keluar ya. Jadi ada di dalam keadaan bebas di larutan. Nah, kemudian 0,1 NaCl ini akan bereaksi dengan hemoglobin membentuk apa yang disebut sebagai asam hematin. Nah, asam hematin ini berwarna coklat. Nah, jadi semakin coklat maka kadar hemoglobinnya semakin tinggi. Jadi intensitas warna dari asam hematin yang terbentuk dari reaksi ini berkorelasi dengan kadar hemoglobin. Nah, dalam metode Sahli, ya, intensitas warna yang dihasilkan ini dibandingkan dengan warna standar yang ada di alat yang disebut sebagai hemometer Sahli. Berikut adalah satu set alat yang disebut sebagai hemometer Sahli. Ya. Ini digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin dengan metode Sahli. Ya. Di dalamnya ada tabung Sahli, tabung gelas berskala. Satuannya bisa gram persen dengan atau tanpa tambahan satuan persen ya. Untuk gram persen itu skalanya 2 sampai 24. Kemudian pipet dengan volume 20 mikroliter, ada penanda di situ yang menunjukkan batas volume cairan 20 mikroliter. Nah, ada selang karet, ya ini nanti akan dipasangkan pada pipet 20 mikroliter ini saat pengambilan sampel. Kemudian ada pengaduk gelas, ini untuk homogenisasi sampel dengan pelarut yang ada. Kemudian bagian utama dari hemometer Sahli adalah komparator dengan dua warna standar kaca. Lubang di tengah ini untuk meletakkan tabung gelas berisi sampel. Ya. Nah, di belakang tabung-tabung ini, jadi dua tabung komparator, kemudian satu tempat untuk tabung sampel ya. Di bagian belakangnya dilapisi kaca putih untuk meminimalisasi pengaruh cahaya saat membandingkan warna sampel dengan warna standar. Nah, kemudian bagian yang lain dari set alat ini adalah botol ya, biasanya digunakan untuk HCl 0,1 normal. Nah, kemudian pipet ya dan sikat pembersih tabung. Jadi sikat pembersih tabung ini memang dikhususkan untuk membersihkan tabung setelah pengukuran selesai. Berikut adalah posisi pipet 20 mikroliter dengan karet yang sudah
pasang. Berikut adalah tahap-tahap pengukuran kadar hemoglobin dengan menggunakan hemometer Sahli. Nah, pertama-tama yang dilakukan adalah memindahkan HCl 0,1 normal pada tabung Sahli ya, sampai angka 2. Ya, ini kalau tadi menggunakan satuan gram persen. Kemudian berikutnya darah diisap sampai angka 20 mikroliter ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Nah, sampel darah bisa diambil dari darah hewan coba yang diambil intrakardiak atau diambil dari praktikan dengan mengambil sampel darah dari ujung jari. Nah, bagaimana cara pengambilannya? Itu diberikan dalam file terpisah. Nah, setelah darah dimasukkan ke dalam tabung, kemudian dihomogenkan, jadi bisa digoyang-goyang begitu. Nah, kemudian didiamkan 8-10 menit ya, untuk memberikan waktu HCl melisiskan darah dan kemudian juga bereaksi dengan hemoglobin. Nah, setelah itu ditambahkan setetes demi setetes Aquades sambil dihomogenkan. Ya. Dihomogenkan ini diaduk dengan pengaduk gelas. Ya. Nah, warna yang terjadi setelah ditambahkan Aquades itu dicocokkan dengan warna standar yang ada di komparator. Nah, ini adalah posisi tabung Sahli yang tadi berisi sampel yang sudah diberi HCl dan diencerkan dengan Aquades ya. Kemudian dia dibandingkan dengan warna standar di sebelah kiri dan kanannya. Nah, kalau sudah sama dengan warna standar ya, dilihat jadi permukaannya itu ada di angka berapa. Nah, itu adalah kadar hemoglobin di dalam sampel. Sebaiknya pengukuran setidaknya dilakukan duplo. Jadi satu sampel diukur 2 kali. Untuk apa? Untuk mengurangi subjektivitas baik dalam hal preparasi sampel maupun saat pengamatan warna ya, di akhir pengukuran kan dibandingkan dengan warna standar. Nah, ini sangat-sangat subjektif ya. Saat ini metode yang banyak digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin adalah cyan-met hemoglobin method. Nah, dengan metode ini sampel darah dilarutkan bukan dalam 0,1 NaCl tetapi di dalam larutan Drapkins. Nah, larutan ini mengandung ferrik cyanida dan cyanida. Ferrik cyanida mengoksidasi besi di dalam hemoglobin, mengubah hemoglobin menjadi met hemoglobin. Nah, met hemoglobin kemudian berikatan dengan cyanida untuk membentuk cyan-met hemoglobin. Cyan-met hemoglobin menghasilkan warna yang kemudian dapat diukur intensitasnya dengan spektrofotometer. Nah, biasanya dilakukan pada panjang gelombang 540 nanometer. Nah, besarnya intensitas warna berdasar pembacaan spektrofotometer ini berkorelasi dengan kadar hemoglobin dalam darah. Jadi sebetulnya basicnya hampir sama dengan Sahli ya. Tadi juga intensitas warna yang dihasilkan pada reaksi pembentukan asam hematin. Ya, kalau ini reaksinya berbeda, ya, pelarutnya berbeda, kemudian warna yang dihasilkan juga bukan coklat. Ya, berikut adalah kadar hemoglobin normal ya pada human. Ya, pada hewan-hewan, hewan mamalia misalnya, kisarannya sekitar ini tetapi bervariasi, ya, sangat bervariasi.
pun pada human ya juga bervariasi antar lab satu dengan lab yang lainnya, tetapi tidak jauh-jauh dari angka ini ya. Untuk human wanita ya itu sekitar 12,5 sampai 15 gram persen, jadi gram per 100 ml darah ya. Kemudian untuk pria sekitar 14 sampai 17 dan pada bayi yang baru lahir 17 sampai 23. Nah, pada wanita itu memang fluktuatif ya. Jadi bergeser ke nilai rendah itu terutama pada saat menstruasi. Terima kasih, selamat bekerja.